Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan siang hari ini kita kembali datang bersyukur kepada Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita masih bisa beribadah bersama-sama ya, di tengah-tengah kesibukan, mungkin pekerjaan, juga sebagian dalam studi, dalam perkuliahan. Namun Tuhan membawa kita untuk datang beribadah kepadanya. Kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-3. Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Saya membawa kita untuk melihat satu bagian dari Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 16. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, 'Guru, apakah yang harus kami perbuat?' Jawabnya, 'Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu.' Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, 'Dan kami, apa yang harus kami perbuat?' Jawab Yohanes kepada mereka, 'Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.' Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, 'Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.'" Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu sudah sering mendengar bagian ini. Mungkin sebagian daripada kita ya, sudah sering juga bukan hanya mendengar tapi juga membaca, atau juga mungkin menyampaikan baik untuk anak-anak sekolah minggu, untuk anak-anak kita, atau juga mengkhotbahkannya. Menarik bahwa bagian ini saya renungkan dan saya pilih sebagai satu pengantar bagi kita untuk merenungkan, untuk kita masuk ke dalam satu tema yang sangat menarik bagi saya. Ya, bagaimana kita menantang diri kita, challenge yourself, tantang dirimu. Ya. Kebanyakan dari orang mungkin akan berkata atau mendapatkan satu tantangan dari orang lain, mungkin biasa ya. Mungkin sahabat kita, ayo, ketika orang mengatakan, "Kalau kamu bisa ya kamu buktikan dirimu, saya akan menantang kamu," dan sebagainya. Tetapi hal ini tentu sangat-sangat tidak mudah bagi kita diperhadapkan dengan dunia yang terus-menerus mengalami satu perubahan demi perubahan. Dan itu pun yang dialami oleh orang-orang di zaman Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis datang membawa satu perubahan yang tidak biasa, seperti yang biasa-biasa mereka pernah dengar. Orang-orang Yahudi, para prajurit, ahli-ahli Taurat, dan tentu ya orang-orang pemungut-pemungut cukai, mereka terbiasa dengan satu sistem yang sudah ada, baik pengajaran, pekerjaan,
aktivitas, dan sebagainya. Tetapi ketika Yohanes datang membawa satu perubahan, menyerukan satu perubahan, tentu ini boleh dikatakan sangat menyengat di telinga mereka. Kalau ibaratnya menyengat, sangat, kalau ibaratnya arus atau tegangan mungkin itu sangat menyetrum di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, ketika kita bicara bagaimana menantang diri, tantang dirimu. Saya memperhatikan beberapa hal ya. Kenapa ada orang-orang tertentu susah dan tidak ingin men-challenge diri mereka? Kebanyakan mungkin orang makan merasa aman, merasa nyaman, dan sudah cukup. Sudah puas dengan apa yang sudah ada pada mereka. Untuk apa lagi? Membawa diri kepada satu masalah, membawa diri kepada satu hal yang tidak pasti, hal yang tidak tentu. Membawa diri ke dalam satu bahaya kalau bahaya, ke dalam satu masalah kalau itu adalah masalah. Karena yang namanya men-challenge diri itu bisa jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan tercapai, tapi juga bisa jadi tidak. Karena sesuatu yang belum pasti, belum tahu misalnya. Karena itu orang ketika merasa everything is okay, hari-hari berjalan dengan baik, makanan tercukupi, kebutuhan apa yang kita inginkan ada, kesehatan berjalan dengan baik, semua oke. Untuk apa? Melakukan suatu perubahan demi perubahan. Secara khusus, membawa diri kepada hal yang tidak pasti, men-challenge diri. Tidak mau, untuk apa? Cukuplah seperti air yang mengalir tenang, ya. Walaupun air yang mengalir tenang, ya tentu banyak hal yang bisa menyebabkan. Tapi ketika kita hidup dalam dunia, hidup di dalam satu pergumulan, hidup dalam satu realita bahwa ya mau tidak mau perubahan demi perubahan akan kita hadapi. Ya, tentu bagi sebagian orang ya tidak akan merasa puas, tidak akan merasa nyaman dengan situasi, dengan kondisi yang sudah ada. Ingin lebih, ingin maju, ingin berkembang, dan itu sesuatu yang baik adanya. Ya, ingin, tidak ingin stuck, tidak ingin hanya boleh dikatakan menikmati zona nyamannya, ya, enggak mau, tetapi tetap ingin maju. Tapi sebagian orang ya udah, untuk apa? Udah puas kok, ya, udah tercapai kok apa yang sudah dicita-citakan, apa yang sudah diinginkan sudah tercapai, semua berjalan dengan baik. Nggak apa-apa. Untuk apa? Nah, tentu ini bagi sebagian orang, walaupun tidak semua saya pikir. Tetapi ada juga orang yang, wah, untuk apa melakukan satu tantangan terhadap diri, men-challenge diri. Karena memang sebagian orang nggak mau mengambil satu resiko. Nggak mau takut menghadapi satu kegagalan. Takut menghadapi masalah yang lebih besar yang bagi mereka. Wah, kalau saya mengambil satu langkah, menantang, membawa diri ke dalam satu tantangan yang ada, bisa jadi saya menghadapi suatu masalah yang besar, kegagalan yang besar. Kalau jatuh karena mau semakin tinggi, maka akan semakin sakit. Kalau saya berjalan semakin jauh, tentu membutuhkan energi, capek, lelah, dan sebagainya. Risiko besar, dan sebagainya. Karena itu, bagi sebagian orang, untuk apa mengalami dan menghadapi satu perubahan yang ada? Ada kegagalan yang akan dihadapi, ada ketakutan yang menghantui, ada kesulitan yang ada di depan bagi mereka. Untuk apa? Ini masalah. Memang tidak mudah, tetapi bagaimanapun juga bahwa di dalam hidup keputusan harus kita ambil. Keputusan apapun memang kita harus kita lakukan, kita ambil. Berat, ringan, susah, mudah, ya. Mungkin menyakitkan atau sebaliknya juga mungkin menyenangkan. Tetapi mau tidak mau, kita harus mengambil satu langkah. Kalau tidak berani melangkah, tidak mau melangkah, maka nggak akan bisa maju. 1000 langkah akan dicapai ketika harus dimulai dengan satu langkah pertama. Ya, hari ini tentu sangat menarik sekali kalau tadi saya mendampingi seorang anak lagi sekolah STK, yang mereka memperingati Hari Kartini. Ya, ketika salah satu kutipan yang sangat terkenal dari Kartini adalah ya, ketika dia memperjuangkan bagaimana kaum perempuan di Indonesia gitu ya, dalam situasi yang sulit, perempuan yang pada waktu itu ya, kalau sekolah pun anak-anak yang punya koneksi dengan kepemerintahan,
kolonial. Ya. Kalau orang-orang biasa nggak mungkin bisa itu. Ya. Pertama, kedua, perempuan identik dengan ya udah kamu nggak bisa maju. Kamu nanti paling jadi istri, kemudian kamu kerja di dapur, ngurus rumah tangga, ngurus anak dan sebagainya. Sehingga apa yang menjadi tantangan bagi Kartini pada waktu itu adalah ya jangan berpikir untuk sesuatu yang kemudian ya gagal, kemudian lalu tidak bangkit. Ya. Tidak. Harus tetap maju. Ya, oleh sebab itu, Ibu Bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi sebagian orang mau melakukan satu perubahan, mau menantang diri, mau men-challenge diri, tapi nggak tahu saya mesti mulai dari mana. Saya harus berangkat dari titik apa, dari mana saya mulai. Saya nggak tahu. Sehingga ya untuk apa? Lebih baik diam, lebih baik ya tetap aja melakukan apa yang biasa yang dilakukan. Yang biasa-biasa saja. Nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau ibarat orang bisnis, mau mulai dari mana bisnisnya? Mau mulai belajar karena pelajaran begitu banyak. Mungkin mau mulai belajar dari mana? Mau bekerja? Oh, pekerjaan saya numpuk. Saya mesti mulai dari pekerjaan yang mana? Nah, hal-hal ini tentu kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu melakukan satu tantangan terhadap diri kita, men-challenge diri kita. Perlu melakukan satu perubahan. Perlu melakukan upgrade diri kita. Menarik, itulah yang sebetulnya terjadi juga dalam kehidupan. Baik orang-orang yang datang kepada Yohanes ketika Yohanes Pembaptis menyerukan tentang pertobatan. Yohanes datang dengan suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan bagi. Dan Yohanes datang mempersiapkan kehadiran Kristus yang akan datang ke dalam dunia ini. Kristus yang akan hadir di tengah-tengah dunia. Yang menyerukan berita tentang satu perubahan. Supaya apa? Supaya mereka mengalami satu perubahan terhadap diri mereka. Sebetulnya apa yang menjadi motivasi orang kebanyakan ketika mereka ingin ya, men-challenge diri mereka, ingin menantang diri mereka, ingin melakukan suatu perubahan terhadap diri mereka. Semangat dunia tentu akan berkata, akan menyatakan kehebatannya. Saya adalah orang yang hebat. Saya orang yang super. Saya orang yang mampu. Saya orang yang kuat. Ya. Yang ingin mereka sampaikan dari motivasi mereka untuk men-challenge diri mereka adalah mungkin ketenaran mereka, popularitas mereka. Ya. Sehingga di sana juga bisa terjadi keegoisan yang akan dihasilkan. Kenapa? Karena merasa diri sudah hebat ketika men-challenge menghadapi tantangan dan mampu mengalahkan tantangan. Ketika dia mampu dan berhasil meraih trofi kemenangan, dia akan mengibarkan namanya mungkin. Namanya akan menjadi besar, namanya akan menjadi terkenal, namanya akan menjadi familiar. Dan tentunya ya ini bisa menjadi satu kesombongan bagi diri seorang. Saya suka menonton UFC dalam konteks olahraga juga salah satunya ya. Saya senang bagaimana pertarungan di atas ring. Ya, ketika bertarung memang sungguh-sungguh bertarung walaupun harus main gebuk-gebukan. Tapi ketika sudah selesai, tentu ada rangkul-merangkul. Yang kalah, yang menang, semua menerima. Tapi ketika ada seorang yang begitu sombong, memegang medali, ya, seakan-akan tidak terkalahkan oleh orang lain. Lalu ketika bertarung di atas ring, dia tidak berdaya. Dia tidak punya kekuatan apa-apa. Dikalahkan oleh penantangnya. Akhirnya pindahlah trofi itu, pindahlah medali itu kepada orang lain. Tidak ada lagi nama di sana. Berakhir. Tapi apakah motivasi kita sebagai orang percaya dalam men-challenge diri kita? Dasar kita apa? Apakah kita ingin mendapatkan satu pengakuan? Apakah kita ingin berkata kepada dunia, saya juga hebat, saya menang, saya juga mampu menaklukkan dunia dan sebagainya? Kalau kita boleh katakan waktu kita kuliah,
Apa motivasi kita kalau kita betul-betul mau menantang diri untuk masuk dalam satu pembelajaran perkuliahan? Apakah kita ingin mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita, wah saya hebat dan mampu meraih nilai prestasi yang hebat, bukan? Ah, saya hebat, saya mampu mengalahkan rekan-rekan saya yang lain dengan nilai yang tinggi. Karena dalam dunia pekerjaan, kemudian apakah kita akan berkata ketika kita mampu dan masuk ke dalam di mana kita menantang diri dan memenangkan suatu tantangan yang kita bawa pada diri kita, lalu kita akan berkata, wah saya hebat dan meraih posisi, meraih jabatan ini dan itu. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terlepas daripada apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi keinginan dunia waktu mereka men-challenge diri mereka. Entah menghindari rasa takut, tidak mampu menaklukkan rasa takut, dan kemudian ingin maju selangkah demi selangkah. Tapi bagi kita orang percaya, apakah itu? Maka Yohanes Pembaptis, saya pikir, memberikan atau menyerukan sesuatu yang tepat bagi kehidupan manusia untuk apa dan bagaimana dasar bagi seseorang untuk men-challenge diri mereka. Tentunya kita melihat di sana, kita menemukan dalam bacaan kita, ada firman Allah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Ayat yang ke-5, kalau kita membaca 4, gitu ya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Ada firman yang disampaikan oleh Yohanes, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, haruslah jalan baginya, luruskanlah jalan baginya. Lembah-lembah akan ditimbun, ya, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Ketika orang-orang mendengarkan seruan firman yang disampaikan oleh Yohanes, itulah yang membuat mereka untuk mempertanyakan diri mereka, bertanya pada diri mereka, tertantang di dalam hati mereka, tertantang untuk keluar dari apa yang mengikat mereka selama ini. Keluar dari apa yang tidak mereka ketahui. Keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mereka jalani. Sehingga orang-orang datang kepadanya. Ya. Mereka mendengar bahwa jangan kamu pikir Abraham adalah bapamu dan kamu adalah keturunan Abraham. Lalu kamu tidak perlu untuk menghidupi atau hidup dalam satu era baru, hidup dalam satu pergumulan yang baru, hidup dalam satu zaman yang baru, hidup dalam satu semangat yang baru, hidup dalam satu prinsip yang baru. Apakah karena kamu adalah keturunan Abraham lalu kamu tidak ingin dan kamu tidak memikirkan hal-hal itu? Maka ini sangat menantang bagi mereka ketika firman Allah menjadi dasar bagi seseorang untuk men-challenge diri. Bagi kita, untuk kita membaca, oh iya, kita merenungkan, oh iya. Maka apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis menarik bagaimana respon orang ketika mereka mendengar firman yang disampaikan oleh Yohanes. Orang banyak yang datang kepadanya lalu bertanya. Pertama, bahwa kita melihat memang kelompok-kelompok orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis dan bertanya kepada dia. Yang ayat yang ke-10 ya. Orang banyak yang datang kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Kalaupun itu secara pribadi, apakah yang harus aku perbuat? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kami perbuat kalau secara kelompok? Jawab Yohanes ya kepada mereka, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah yang membagikannya, dan seterusnya. Tapi ada pula yang datang kepadanya, itu pemungut-pemungut cukai. Mereka yang bekerja menagih pajak, yang bekerja untuk kekaisaran Romawi. Datang juga kepada Yohanes, pemungut-pemungut cukai, ya, untuk dibaptis. Lalu mereka bertanya, Guru, apa yang harus kami perbuat? Yohanes kemudian menjawab mereka. Apa yang dikatakan oleh Yohanes, jangan menagih lebih daripada yang telah ditentukan bagimu. Selain pemungut-pemungut cukai, prajurit-prajurit, para tentara-tentara, para pasukan mungkin dengan gagah perkasa,
Dengan peralatan perang yang mereka punya, lalu mereka datang dan bertanya kepada Yohanes, apa yang dikatakannya? Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Yohanes mengatakan, jangan merampas. Ya, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Apakah kemudian dengan mereka bertanya kepada Yohanes, ketika mereka berusaha untuk men-challenge diri, mereka mendengar apa yang Yohanes katakan, apakah kemudian Yohanes membawa mereka keluar dari pekerjaanmu, lakukan perkara-perkara yang besar, yang spektakuler, yang merubah dunia dengan cara kerjamu dan sebagainya? Apakah mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tadinya mereka menagih pajak, yang tadinya mereka prajurit, lalu menjadi orang yang hebat lagi dalam pekerjaan mereka? Yohanes tidak berbicara itu. Justru Yohanes ingin mengatakan bahwa di dalam men-challenge diri kita, kita menantang diri kita untuk kembali melakukan apa yang benar, apa yang layak, dan menyukakan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Orang tanpa percaya kepada Kristus, orang mungkin bisa melakukan hal yang bagi dunia spektakuler dan mendapatkan satu pengakuan besar di hadapan dunia. Tetapi jikalau itu bukan yang Tuhan kehendaki, untuk apa? Yang ingin Yohanes katakan, yang ingin Yohanes sampaikan ketika mereka bertanya kepadanya tentang apa yang harus mereka perbuat, apa yang harus mereka lakukan, dan bagaimana mereka men-challenge diri mereka. Kamu tetap bekerja sebagai pemungut cukai, tapi cara kerjamu harus berubah. Kalau dahulu kamu menagih lebih banyak, kamu menagih dengan cara memeras, kamu menagih untuk mendapatkan keuntunganmu, kamu menagih supaya orang lain mengalami kemiskinan dan sebagainya. Sekarang rubah. Kamu tetap bekerja sebagai pemungut cukai, namun jangan menagih lebih daripada apa yang telah ditentukan bagimu untuk ditagih. Kalau kamu sebagai prajurit, kamu bertanya apa yang harus kamu lakukan, maka kamu yang mendapatkan gaji, yang mendapatkan upah, cukupkan dirimu. Jangan memeras, jangan merampas, jangan serakah. Itulah men-challenge hidup kita, kebenaran yang terus mengingatkan kepada kita. Hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Hidup benar di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini. Hal yang kedua bagi kehidupan orang percaya adalah untuk men-challenge diri, maka ya tentu kita sebagai manusia diciptakan dengan berbagai potensi yang ada. Pasti diciptakan melampaui ciptaan lain, lebih daripada hewan, lebih daripada apapun, karena dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan. Dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah sendiri. Sehingga di dalam diri kita punya potensi yang tentunya Tuhan taruh. Kita punya otak yang bisa berpikir. Ya, kita punya kekuatan fisik walaupun tidak sama. Kita punya hikmat, punya bijaksana yang Tuhan anugerahkan. Karena itu tentu kita perlu menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kita untuk meningkatkan kualitas. Tetapi jangan lupa, yang menjadi sumber, yang menjadi motor, yang menjadi penggerak, atau yang menjadi bahan bakar bagi kita untuk men-challenge diri kita adalah Roh Kudus itu sendiri. Sehingga Yohanes ketika orang-orang bertanya kepada dia dan menantikan apakah dia adalah Mesias, dan Yohanes menjawab mereka, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membaptis kamu dengan roh dan api. Ia yang lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak di hadapannya. Membuka sandalnya aja, membuka tali sepatunya aja, aku nggak layak. Dia itu yang akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi pribadi yang men-challenge kehidupan kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita. Kalau kita belum maksimal, belum sungguh-sungguh, maka ingat, ya Tuhan mengingatkan kita. Masih ada potensi yang ada dalam dirimu. Masih ada kekuatan yang ada dalam dirimu yang kamu simpan
untuk keperluanmu sendiri. Masih ada hal-hal yang belum kamu keluarkan, yang belum kamu gali, yang masih kamu sembunyikan bagi dirimu sendiri. Tapi ketika Roh Kudus men-challenge kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang melayani Dia, yang melakukan kehendaknya dengan segala potensi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga apa yang menjadi dasar bagi kita ini sangat penting bagi kita, bahwa kita tahu untuk apa kita men-challenge diri kita. Tentu saja ya, kita hidup di tengah-tengah dunia mengalami perubahan, bangkit, era terus maju. Segala fasilitas terus maju. Dunia teknologi maju. Dunia transportasi maju, dan bahkan banyak hal lain yang terus berkembang. Dan tentu bagaimana sikap kita orang percaya dalam hal menghadapi perubahan-perubahan dunia tersebut. Jangan kehilangan prinsip, pasti tetap berpegang pada kebenaran Allah. Walaupun mungkin kita akan berpikir, apakah dengan demikian iman kita tidak kita downgrade? Tentu kita tidak bisa. Kita tidak bisa menggadaikan yang namanya kebenaran, yang namanya iman, yang namanya anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Yalah, di dalam semuanya itu sebetulnya apa yang Tuhan inginkan, yaitu hidup menyukakan hati Tuhan. Hidup dengan menyukakan hati Tuhan dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Orang-orang yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, ketika mereka bertanya, tentu mereka ingin menantang diri mereka untuk berubah, tapi mereka nggak tahu, sehingga melalui Yohaneslah mereka dikasih tahu. Melalui firmanlah mereka diberitahu. Dan Yohanes mengarahkan mereka. Karena itu salah satu perlu kita juga ya, ketika kita jalan hidup kita atau pikiran kita, mungkin diri kita merasa buntu, kita harus tidak tahu berbuat apa, tidak tahu berbuat dari mana, tidak tahu mulai dari mana. Kita perlu punya teman, punya orang di sekitar untuk sharing, untuk bertanya. Dan lebih daripada itu, kita punya pribadi yang begitu mengerti, mengenal siapa kita. Itu pribadi Tuhan sendiri. Lewat apa? Lewat firman yang kita renungkan hari lepas hari. Biarlah hidup kita dibakar semangatnya untuk hidup memuliakan Tuhan. Tidak terlalu penting pekerjaan apa, posisi apa. Tuhan tidak terlalu pusing dengan hal itu ketika seseorang ingin hidup berubah. Tapi yang Tuhan inginkan adalah ketika kita ada di posisi itu, apakah kita sudah hidup memuliakan Tuhan? Tuhan tidak merubah seorang perempuan janda miskin yang mempersembahkan dari apa yang terkecil yang dia miliki dibanding dengan orang lain, tapi dia sudah mempersembahkan yang terbesar. Ketika Tuhan memuji persembahannya, memuji tindakannya, Tuhan tidak serta-merta mengubah, kamu akan menjadi perempuan yang kaya raya. Tidak. Ya, demikian juga dengan ketika orang ini datang kepada Yohanes, Yohanes tetap mengatakan, kerja lebih baik, bertanggung jawab, cukupkan diri. Itulah cara orang percaya untuk mengubah dunia. Cara orang percaya untuk men-challenge diri mereka. Kembali kepada semangat kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi dasar, yang menjadi motivasi bagi kita untuk kita memuliakan Tuhan kita. Allah kita yang telah menyelamatkan kita. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik di dunia pekerjaan, pelayanan kita, keluarga, juga studi kita.